Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eva Nur Hasanah, guru SMP Negeri 5 Ciamis dan calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan terkait aksi nyata modul 1.4, yaitu budaya positif. Namun sebelumnya saya sampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Ibu fasilitator saya, yaitu Ibu Ida Siti Faridah SPD MPD, dan yang terhormat Ibu pengajar praktik saya, yaitu Ibu Lilis Lisnayati SPD, yang selalu membimbing, mengarahkan, memberikan support yang sangat luar biasa selama menjalankan pelatihan guru penggerak ini. Rancangan tindakan aksi nyata. Latar belakang dalam aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu bahwa budaya positif memiliki urgensi dalam pembentukan karakter murid. Apalagi di era pasca pandemi sekarang, karakter murid mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kemudian, sekolah merupakan rumah kedua bagi murid, maka selayaknya sekolah harus memberikan kenyamanan kepada murid layaknya rumah. Sekolah harus aman dan menyenangkan sehingga sekolah benar-benar bisa menjadi tempat tumbuh kembang yang baik. Untuk itu, guru harus mampu mewujudkan lingkungan kelas yang nyaman, aman, sehat, dan menginspirasi murid dalam pembentukan karakter yang positif. Dengan lingkungan yang positif, maka akan mendukung terciptanya suasana kondusif, saling menghargai, dan memiliki semangat kebersamaan yang baik, sehingga warga sekolah akan merasa aman, nyaman, dan menyenangkan. Sehingga budaya positif di sekolah sangat perlu diciptakan dan diwujudkan. Saya sebagai calon guru penggerak menjalankan peran saya sebagai pemimpin pembelajaran dengan melaksanakan beberapa aksi nyata terkait penerapan budaya positif di sekolah. Adapun tujuan dari aksi nyata ini, yang pertama adalah menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang kedua, mewujudkan suasana pembelajaran positif sesuai dengan keyakinan kelas. Dan yang ketiga, menerapkan segitiga restitusi dalam penanganan siswa. Adapun tolok ukur dalam aksi nyata ini, yang pertama adalah terbentuknya keyakinan kelas berdasar kesepakatan. Yang kedua, penerapan keyakinan kelas yang berasal dari motivasi intrinsik peserta didik. Yang ketiga adalah terwujudnya budaya positif di sekolah. Lini masa dalam aksi nyata ini, yang pertama adalah membentuk keyakinan kelas, di mana setelah saya membuat rancangan, tindakan aksi nyata yang pertama saya lakukan adalah membentuk keyakinan kelas. Adapun tujuan saya mempraktikkan terlebih dahulu keyakinan kelas yang saya pelajari di modul 1.4 ini agar saya dapat mengukur manfaat dan feedback yang terbaik dari siswa sebelum keyakinan kelas ini saya diseminasikan kepada rekan sejawat. Kemudian yang kedua, hasil praktik baik yang saya laksanakan di kelas terkait dengan keyakinan kelas, kemudian saya laporkan kepada kepala sekolah untuk mendapatkan feedback dan izin dalam melaksanakan diseminasi terkait budaya positif. Sehingga saya ingin
apa yang sudah saya terapkan dapat juga diterapkan oleh seluruh guru di SMP Negeri 5 Ciamis. Setelah mendapatkan persetujuan dan dukungan dari kepala sekolah, kemudian saya melakukan perancangan diseminasi budaya positif. Adapun pelaksanaan diseminasi budaya positif ini dilaksanakan selama 1 hari, yaitu pelaksanaannya saya berbagi ilmu dan pengalaman serta berdiskusi terkait dengan budaya positif dan apa yang saya pelajari di modul 1. Setelah itu saya melakukan refleksi, yaitu untuk mendapatkan feedback dari kepala sekolah dan rekan sejawat terkait pelaksanaan diseminasi yang saya laksanakan. Saya juga meminta feedback dari siswa terkait dengan keyakinan kelas yang sudah dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Nah, Ibu lihat ini ada 2 bangku yang kosong ya. Kemana? Siapa? Raja dan Tidak. Ya. Semoga besok kita bisa full berada di kelas ya dalam keadaan sehat ya. Mengawali semester ini ya, Ibu tidak akan langsung ke dalam materi, tetapi Ibu ingin membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Apa itu keyakinan kelas? Ya, keyakinan kelas ini adalah kesepakatan kita dalam pembelajaran untuk mewujudkan tujuan pembelajaran atau pendidikan yang kita harapkan. Jadi pendidikan ini bukan hanya tujuan Ibu sebagai guru, tetapi juga tujuan kalian dalam belajar supaya dapat kalian itu bisa memperoleh hasil yang terbaik di semester ini. Nah, ini Ibu sudah membuat bentuk format untuk keyakinan kelas, untuk kelas 7A ya. Nah, bagaimana caranya kalian membuat keyakinan kelas? Setiap individu, setiap kita pasti memiliki impian ya. Punya impian nggak? Impian itu berarti sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita harapkan. Kalian punya impian nggak, ingin kelas yang seperti apa? Punya. Nah, coba kalian tuangkan nanti dalam stick note. Ibu akan bagikan stick note ya. Nah, kalian nanti tuangkan kelas impian yang kalian inginkan itu yang seperti apa. Ya, misalkan saya ingin kelas yang bebas dari pembulian. Saya ingin teman-teman tidak membeda-bedakan saya di kelas. Misalkan itu kelas impian saya, misalkan ya. Bagaimana cara mewujudkannya? Contohnya misalkan saling menyayangi, saling menghormati dengan teman. Dan pasti tentu saja banyak impian-impian kita yang lainnya, betul nggak? Ya. Nah, dari sini sudah dimengerti apa yang akan kita kerjakan? Sudah ya. Jadi Ibu akan bagikan stick note. Kalian nanti akan diberikan stick note dalam 2 warna ya. Nanti yang warna ini kalian tempelkan di sini. Kelas impian kalian yang seperti apa? Tempelkan. Kasih nama ya. Kemudian bagaimana cara mewujudkannya? Kalian tempelkan di sini. Ya. Nah, nanti kita dari hasil ini kita diskusikan bersama dan mudah-mudahan nanti kita akan terbentuk keyakinan kelas yang disepakati bersama. Dan ini menjadi pedoman kita nanti di dalam pembelajaran. Ya. Nah, baiklah. Kita mulai saja ya. Ibu akan bagikan stick note-nya ya untuk kalian isi.
yang warna orange, mau yang mana? Yang kelas impian itu yang orange apa yang hijau? Nah, yang orange itu berarti untuk kelas impian. Bagaimana cara mewujudkannya? Berarti yang hijau. Ya. Kalau sudah, ya langsung ditempel. Ya, kasih nama kemudian tempel. Silakan yang sudah boleh ditempel. Alhamdulillah ya, semuanya sudah menempelkan impian dan bagaimana kalian mewujudkan impian kalian itu ya. Nah, alhamdulillah kita bahas sama-sama supaya apa yang kalian impian, yang kita impikan itu, yang kalian impikan itu menjadi impian bersama. Bukan hanya impian saya, tapi impian kelas ya. Nah, kita bahas sama-sama kemudian kita diskusikan setuju atau tidak setuju, itu dijadikan keyakinan kelas ya. Nah, Azka di sini yang kita bahas, Azka itu tidak ingin ada bully katanya ya. Saya ingin belajar dengan giat dan tekun. Saya ingin memiliki kelas yang seru ya. Saya ingin memiliki kelas yang bersih. Jadi ada 4 keinginan dari Azka yang ingin diwujudkan. Ya, yang pertama tidak ingin ada bully katanya, ingin belajar dengan nyaman, ingin kelasnya seru dan ingin kelas yang bersih. Bagaimana Azka ingin mewujudkannya? Yang pertama katanya ingin belajar dengan sungguh-sungguh, ya. Kemudian tidak memilah dan memilih teman, selalu menjaga kebersihan, selalu menjaga kekompakan. Nah, kita bahas lagi yang kedua ya, dari Hadi Maulana. Impian saya tidak saling mengejek nama orang tua, berarti sama ya tadi dengan Azkar. Apa? Tidak ini ada bully ya, berarti ada 2 orang yang memimpikan hal yang sama ya. Kemudian tidak adanya pembulian ya, kemudian saling menghargai dan menghormati antar teman. Ya, berarti tidak membeda-bedakan teman. Tidak ada perkataan yang kurang mengenakan terhadap teman. Berarti di sini disimpulkan bahwa Hadi itu ingin bagaimana? Ingin suasana kelas yang aman dan nyaman, ya, di mana saling menyayangi dan menghormati. Ya, Hadi ya, cara mewujudkannya menjaga etika, menjaga pertemanan kelas ya, kemudian selalu memperhatikan pembelajaran guru ya, jadi disiplin dalam belajar, menjaga kata perkataan dengan teman dan guru. Nah, dari yang pertama, menurut Azka, menurut Hadi itu bahwa di kelas tidak ingin ada pembulian, dan ibu juga lihat di rata-rata
selalu ada kata tidak ingin ada pembulian. Apakah itu akan menjadikan keyakinan kelas kita? Ingin? Ingin. Ya. Siapa yang setuju bahwa pembulian itu tidak boleh ada di kelas kita? Cum? Ya, coba. Siapa yang mau memberikan alasannya? Hadi, coba alasannya kenapa tidak mau ada pembulian? Agar tidak ada yang merasa minder terhadap teman. Ya, agar tidak ada yang merasa minder. Ya nih, kenapa tidak ada pembulian kelas? Agar kelas aman dan nyaman. Jadi kita sepakat ya. Yang pertama, keyakinan kelas kita apa? Coba kalimat, jangan ada kalimat negatif. Kalau keyakinan itu harus kalimatnya positif. Tidak ada pembulian. Berarti kata lainnya saling menyayangi, ya, saling menyayangi dan menghargai. Jadi nggak ada spidolnya ya. Menghargai antar teman. Ya. Alhamdulillah, ya. Kita sudah membuat keyakinan yang telah disepakati bersama, kita rangkum dan kita ambil benang merahnya, dan akhirnya ya terwujudlah 5 keyakinan kelas yang kita sudah tadi sepakati bersama dalam diskusi. Ya. Sebelum ini menjadi keyakinan kelas yang berarti dalam satu semester ini yang menjadi pegangan kalian di dalam pembelajaran dengan ibu, ya, gitu. Dan juga tidak hanya dalam pembelajaran, tetapi juga keyakinan kelas ini diharapkan menjadi pedoman kalian selain tata tertib sekolah dalam berperilaku kalian di kelas. Ya. Nah, sebelum kita akhiri sesi keyakinan kelas ini, ibu ingin ini menjadi ikrar yang kita yakini di dalam hati. Kemudian apa yang kita yakini ini bukan hanya diyakini dengan hati, tetapi juga dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ya, silakan ibu minta semuanya berdiri, kemudian bacakan ikrar keyakinan kelas dari 7A ini. Ya, silakan berdiri. Dipimpin oleh satu orang. Oh, siapa? Robi, silakan Robi ke depan. Robi KM-nya ya. Tolong rapikan dulu. Ya. Keyakinan kelas 7A. Keyakinan kelas 7A. Keyakinan kelas 7A. 1. Saling menyayangi dan menghargai antar teman. Saling menyayangi dan menghargai antar teman. 2. 2. Kelas yang aman dan nyaman. Kelas yang aman dan nyaman. 3. 3. Hadir ke sekolah tepat waktu. Hadir ke sekolah tepat waktu. 4. 4. Menjaga kebersihan bersama-sama. Menjaga kebersihan bersama-sama. 5. 5. Mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Ya, terus ya, silakan duduk kembali. Alhamdulillah, selesai sudah keyakinan kelas kita diskusikan bersama-sama. Ini jadikan ini pedoman kalian dalam satu semester ini, ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadi Maulana. Saya dari kelas 7A. Tentang keyakinan kelas, saya merasa sangat setuju terhadap keyakinan kelas. Dikarenakan saya bisa meningkatkan performa pembelajaran di kelas dan meningkatkan presentasi dalam suatu pembelajaran. Saya berharap untuk kelas saya akan lebih maju dan selalu kompak dalam sesuatu yang berhubungan dengan kerjasama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sifaulia Rahman dari kelas 7A. Saya senang dengan adanya keyakinan kelas, karena dengan adanya keyakinan kelas, keadaan kelas akan lebih nyaman, bersih, dan damai. Dan saya inginkan dalam kelas adalah kompakan dalam melaksanakan kegiatan dan belajar dengan rajin dan lebih giat belajar. Dengan ini saya setuju dengan adanya kesepakatan kelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini dari kelas 7A. Saya sangat senang dengan adanya keyakinan kelas. Semoga dengan adanya keyakinan kelas bisa menjadi aman dan nyaman, dan belajar bisa menjadi lebih nyaman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bu Epa, ada apa barangkali mohon bisa maaf. membantu? Ya, Ya, mangga-mangga. mohon maaf saya mengganggu waktunya Bapak. Oh, silakan. Begini Pak, saya ada program dari CGP untuk modul 1.4 itu Iya. melakukan aksi nyata. Nah, namun kebetulan karena aksi nyata ini memang juga penting untuk diajar untuk dilaksanakan ya. Saya melakukannya di awal semester kemarin, saya di minggu kemarin saya melakukan kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Pak. Siap kelas. Iya. Keyakinan kelas itu keyakinan kelas saya sebagai guru IPS, juga saya melakukan keyakinan kelas sebagai wali kelas. Ya. Nah, dari keyakinan kelas itu antara anak di kelas itu membuat keyakinan apa yang mereka inginkan di kelas itu, suasana seperti apa yang mereka inginkan di kelas itu, apa yang ingin mereka capai di kelas itu, sehingga terbentuklah sebuah keyakinan kelas. Dan alhamdulillah dari keyakinan kelas itu Pak, saya sudah melaksanakan komitmen dari keyakinan kelas itu selama seminggu, dan ada sesuatu hal yang positif pada anak. Di antaranya anak sekarang lebih kondusif di kelas. Dan kemarin saya 3 hari yang lalu, hari apa ya, sebelum libur itu, ada anak yang 3 hari tidak masuk sekolah karena sering kesiangan katanya. Jadi saya sering tidak masuk sekolah, kemudian saya tangani. Nah, saya mempelajari di modul 1.4 itu bahwa penanganan yang terbaik itu katanya menggunakan segitiga restitusi, Pak. Nah, saya mencoba mempraktikkan kepada anak, dan ternyata ada perbaikan, Pak. Sekarang itu dari kemarin hari Selasa, kemudian sekarang hari Rabu, anak itu hadir ke sekolah. Iya. Nah, keadaan itu ingin saya tularkan juga kepada Kalau begitu Pak. sudah Bapak serap ya. Jadi ini harus disampaikan juga kepada teman-teman, Iya, pada guru Pak. yang lain. Barangkali kan kalau ilmu yang kita dapat, pengalaman, apalagi yang positif, itu untuk membangun supaya pembelajaran lebih kondusif lagi. Jadi pada intinya ini proposal ya. Iya Pak, jadi rencananya saya ingin mendiseminasikan kepada rekan-rekan saya Pak. Pada dasarnya ini sudah dibuat proposal dan baik sekali proposalnya. Silakan nanti konsultasikan nanti dengan Pak Kasih Kurikulum, karena melihat bagaimana kegiatan di sekolah ini, di mana ada waktu yang kira-kira bisa dilaksanakan. Juga untuk menyampaikan informasi, jangan lupa untuk berkoordinasi dengan Pak Kasih Mas. Ya. Siap Pak. Pada intinya Bapak menyetujui dan luar biasa, lanjutkan ya. Bapak, iya terima kasih Bapak. Di proposal saya Pak, ini saya meminta izinnya itu di hari Jumat Pak, setelah pembelajaran, setelah selesai sholat Jumat kan tidak ada pembelajaran, tidak mengganggu kegiatan yang lain kan, kecuali yang ekstra mungkin ya. Iya, nah saya meminta di sini mengajukan untuk dilaksanakan diseminasi itu di setelah Jumatan jam 1. Silakan. Gimana Pak? Iya, terima kasih, setuju. Iya, Jadi waktu yang luang, tidak mengganggu proses pembelajaran yang lain, tapi bisa menularkan ilmu pada orang lain.
Terima kasih, selamat. Jadi besok mungkin ya Pak, Besok ya silakan. hari Jumat besok. Cuman besok kalau Bapak tidak ada, maka ada acara rapat ya, mungkin lanjutkan dengan Bapak Sekjen. Ya. Ya, siap Pak. Terima kasih Ya, Bapak. sama-sama Bu Eva, sukses ya. Yuk. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri Ciamis, yang saya banggakan Bapak Ibu Guru Penggerak Angkatan 7 dari SMP Negeri Ciamis. Pada hari ini Bapak dan Ibu Guru Penggerak akan menyampaikan aksi nyata diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, ini nanti akan sangat bermanfaat buat kita semua dalam rangka menyampaikan materi-materi ajar di masing-masing kelas dan masing-masing mata pelajaran. Oleh karena itu, mari kita ikuti diseminasi ini dengan seksama dan mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Selamat kepada Ibu Eva Nur Hasanah, ya. Pak Nur Hasanah, maaf, SPD MPB, dan ini menjadi salah satu aksi nyata yang bisa dimanfaatkan oleh kita. Pada yang terhormat Ibu Dr. Eva, nanti silakan sampaikan dan mari kita terima. Tapi sebelumnya mari kita awali dengan ucapan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Ibu Dr. Eva. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Guru yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan diseminasi yang merupakan tugas saya sebagai calon guru penggerak, di mana di dalam penugasan terakhir di modul 1 itu ada aksi nyata tentang modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, ini sudah saya praktekkan di kelas bagaimana membentuk budaya positif pada peserta didik. Dan saya berharap budaya positif yang sudah saya praktekkan di kelas ini bisa bermanfaat dan bisa diterapkan oleh Bapak Ibu dan bisa bermanfaat untuk perkembangan kemajuan belajar peserta didik di sekolah kita. Adapun latar belakang ya dari diseminasi yang saya laksanakan ini, yang pertama bahwa budaya positif ini memiliki urgensi dalam pembentukan karakter anak. Nah, apalagi di pasca coronavirus ya, pasca kita melakukan daring, anak itu memiliki learning loss ya, di mana motivasi belajar anak itu mengalami penurunan yang sangat signifikan. Untuk itu kita sebagai guru bagaimana supaya menyetabilkan keadaan di kelas supaya tercipta budaya positif sehingga apa yang menjadi tujuan kita dalam pembelajaran bisa tercapai dengan baik. Kemudian bahwa budaya positif di SMP 5 Ciamis ini masih perlu untuk dikembangkan dengan berbagai macam permasalahan yang kita alami dalam pembelajaran, maka sudah seharusnya kita mencari cara untuk solusi dari permasalahan itu. Nah, jadi budaya positif itu yang seperti apa? Budaya itu kan kebiasaan yang berlangsung secara terus-menerus ya. Diharapkan budaya positif ini nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar
agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Sesuai dengan filosofi Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, bahwa tugas sebagai pendidik itu ada 3. Filosofi sebagai pendidik itu yang pertama, bahwa kita inkarso sumtulon, yaitu kita harus menjadi pemimpin untuk memberi suri tauladan. Kita harus menjadi seorang pemimpin pembelajaran. Bagaimana kita tidak hanya memberikan pengetahuan kognitif saja pada anak, karena di era modern ini pengetahuan bisa didapatkan anak secara luas dari media sosial, tetapi peran guru tidak akan pernah terganti. Karena apa? Karena ada karakter yang tidak bisa diterapkan di dalam dunia internet, ya. Mereka tidak akan mendapatkannya dari teknologi. Nah, di sini kita harus sebagai pemimpin pembelajaran yang memberikan suri tauladan yang baik kepada anak. Karena guru itu, ya, digugu dan ditiru. Bagaimana anak bisa berperilaku positif kalau kita tidak bisa menjaga perilaku kita, ya. Kemudian ing madio mangun karso, artinya kita itu harus selalu berada di tengah-tengah. Dan walaupun kita sibuk, kita harus senantiasa penuh semangat, membangkitkan, menggugah semangat dan energi positif baik bagi anak maupun bagi lingkungan kita. Kemudian yang ketiga, filosofi pendidikan yaitu Tutwuri Handayani, bahwa kita harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Bagaimana kita mendorong anak didik kita untuk mengembangkan potensi bakat dan minatnya. Bukan kita memaksakan, tetapi bagaimana kita membangkitkan motivasi intrinsik anak itu supaya memiliki cita-cita dan memiliki motivasi untuk berprestasi. Nah, dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu bukan menuntut, bukan kita ingin membentuk anak seperti A, seperti B, seperti C, bukan seperti itu. Tetapi tugas kita itu hanya menuntun, ya. Tugas kita itu hanya menjadi fasilitator. Makanya di dalam kurikulum Merdeka kan pembelajarannya dituntut berdiferensiasi. Artinya kita tidak bisa memaksakan apa yang kita inginkan, tetapi kita menuntun anak untuk, ya, menjadi atau untuk mengembangkan apa yang dia, potensi yang dia miliki, ya, sehingga pembelajarannya itu menyenangkan seperti itu. Karena kalau kita menuntut, anak belum tentu suka, gitu, seperti itu, ya. Jadi Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak, ya. Kemudian agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai pribadi, individu maupun sebagai bagian dari anggota masyarakat. Nah, jadi intinya pemikiran Ki Hajar Dewantara ini bahwa pendidikan itu bukan menuntut, bukan ingin menjadikan anak menjadi A, menjadi B, menjadi C, tetapi pendidikan itu yang memerdekakan anak untuk mengembangkan potensi, bakat, minat yang mereka miliki. Tugas kita hanya mendorong supaya bakat dan minat yang mereka miliki itu bisa potensinya bisa maksimal. Nah, sehingga di sini bahwa seorang pendidik itu harus menuntut anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya kodrat alam ini tidak mungkin kita meminta anak untuk menjadi misalkan menyukai seluruh pembelajaran, sedangkan dia cita-citanya misalkan menjadi seniman, ya, ataupun dia menyukai olahraga, ya. Jadi setiap anak itu kan memiliki potensi, bakat dan minatnya masing-masing. Nah, tugas kita hanya mengarahkan seperti itu. Nah, ada sebuah pendapat
William Glasser ya dalam teori kontrol. Bagaimana kita mengontrol diri kita maupun mengontrol orang lain. Nah, di sini bahwa ilusi guru itu mengontrol murid. Kemudian bahwa ilusi kritik membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini kesalahan paradigma ya, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, bahwa guru mengontrol murid. Nah, jadi sebenarnya siapa yang memiliki kontrol? Nah di sini ada dua kontrol, perubahan paradigma stimulus, respon dan teori kontrol ya, atau teori pilihan. Menurut stimulus respon ya, bahwa kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Kita menolak orang lain yang berseberangan pandangannya dengan kita. Kita menolak peserta didik yang berseberangan pemikirannya dengan kita sebagai guru. Ya, kita menolak peserta didik mengkritik apa yang kita sampaikan. Itu teori respon, stimulus respon. Kemudian teori kontrol atau pilihan bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya. Dan kemudian setiap manusia itu tentu memiliki motivasi ya untuk berperilaku. Nah menurut Gosen ya ada 3 motivasi orang untuk berperilaku. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, jadi apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah ini berarti motivasinya berasal dari orang lain karena ketakutan ya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan peserta didik mereka dan sekolah tepat waktu karena menghindari hukuman dari sekolah, dari guru, bukan karena ingin cepat-cepat datang ke sekolah itu supaya dapat mempersiapkan pembelajaran dengan baik. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ya. Jadi teori motivasi ini bahwa dia berperilaku motivasinya supaya mendapatkan imbalan. Nah ini juga masih motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga bahwa seseorang berperilaku untuk menghargai diri sendiri, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah di sini berarti saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi di sini tujuannya positif karena berasal dari dalam diri kita sendiri. Bagaimana kita berperilaku untuk menghargai diri kita sendiri, bukan untuk menghindari hukuman, bukan untuk mendapatkan imbalan, tetapi itu sudah terinternalisasi dalam diri kita bahwa apa yang kita lakukan ini adalah untuk menghargai diri kita sendiri, untuk kepentingan kita dan untuk kebaikan kita. Nah, sehingga disiplin positif itu tentu akan menciptakan budaya yang positif. Nah, kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, ya, kebutuhan kesenangan, kebutuhan kebebasan dan kebutuhan penguasaan. Nah, kemudian tadi apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Ya. Ketika kita memberikan hukuman kepada peserta didik, hukuman itu bersinonim dengan menyakitkan. Sesuatu yang bersifat hukuman tentu akan menyakitkan orang yang menerima hukuman itu. Ya. Kemudian akan membuat anak sakit baik secara fisik maupun hati dalam jangka waktu yang lama, akan
akan tercipta memori di mana saya pernah dihukum oleh guru tersebut. Karena sebenarnya Bapak Ibu, yang diingat oleh anak dalam jangka waktu yang panjang itu bukan materi pembelajarannya, tetapi pengalaman belajarnya. Saya oleh ibu ini pernah dihukum itu pasti akan terngiang-ngiang dalam benak anak tersebut, dan mungkin akan menjadi sebuah traumatis bagi anak di masa depan. Kemudian dengan hukuman itu anak akan membenci kedisiplinan. Dengan hukuman anak akan terpaksa untuk melakukan. Kemudian akan memiliki konsep diri yang buruk, ya. Kemudian anak akan berusaha menyembunyikan kesalahannya supaya tidak dihukum. Kemudian akan timbul perasaan marah, merasa bersalah, merasa dipermalukan, merasa tidak dihargai. Itu dampak dari ketika kita mengatasi permasalahan kepada anak dengan hukuman. Kemudian ketika kita memberikan konsekuensi, itu berarti anak sudah tahu apa yang menjadi konsekuensi ketika dia melakukan tindakan itu. Sehingga bagaimana perilakunya? Anak itu akan tetap merasa tidak nyaman, tapi dia tahu ketika saya terlambat datang ke sekolah, maka saya akan diberikan poin oleh sekolah. Seperti itu konsekuensi. Anak akan menghargai disiplin, ya. Kemudian akan mendorong anak untuk menyesuaikan diri dengan tata tertib atau aturan yang sudah dibuat, karena konsekuensi itu tentu ada aturan yang disepakati. Kemudian akan menciptakan anak yang patuh disiplin terhadap aturan. Namun anak itu akan kehilangan hak, ya, dibuat tidak nyaman karena aturan-aturan yang ada tersebut. Nah, dari apa yang sudah saya pelajari bahwa paradigma berpikir hukuman, kemudian tadi konsekuensi itu di era sekarang gitu ada yang lebih baik dari itu semua, yaitu bagaimana kita menerapkan restitusi. Apa itu restitusi? Yaitu bagaimana mengajarkan peserta didik, ya, untuk mencari solusi atas permasalahan yang mereka lakukan, atas kesalahan yang mereka lakukan. Bagaimana mereka menyadari kesalahannya, kemudian bagaimana mereka mencari solusi atas apa yang mereka lakukan. Nah ini, jadi sehingga perbaikannya itu bukan dorongan dari orang lain, tetapi perbaikannya itu berasal dari dorongan diri sendiri, seperti itu. Nah, jadi restitusi ini menguatkan murid, ya, dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian guru dan murid akan mencari solusi permasalahan secara bersama-sama. Jadi ada stimulus respon yang baik, tidak searah seperti itu. Nah ini, jadi selama ini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga kita berposisi sebagai teman, keempat kita berposisi sebagai pemantau, dan kelima kita sebagai manajer. Nah, apa yang sudah kita lakukan kepada anak? Apakah kita sudah berperilakunya sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Nah, sebagai penghukum, apakah misalkan kita pernah menghardik, menunjuk-nunjuk, atau menyakiti atau menyindir peserta didik ketika dia melakukan kesalahan? Nah, berarti di situ kita mengontrol anak sebagai penghukum. Ya, contohnya misalkan guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan, lihat nanti. Ya, seperti itu. Itu adalah penghukum. Ya. Nah, hasilnya anak akan berusaha menyalahkan orang lain. Oh tidak Bu, bukan saya yang melakukannya, tapi teman saya, seperti itu. Ya, dia akan berusaha berbohong. Kemudian murid akan
usah didengerin, guru itu memang hobinya marah-marah. Malah dampaknya itu anak akan mengulangi kesalahan. Nah, supaya didukung bukan dia memperbaiki perilakunya, tetapi dia akan memberontak, berbohong ataupun menyalahkan orang lain supaya menghindari hukuman itu. Nah, kemudian ketika posisi kontrol kita sebagai pembuat rasa bersalah, contohnya ya, ketika anak itu tidur di kelas, tidak memperhatikan apa yang sedang kita lakukan atau sedang kita ajarkan. Kadang kita mengatakan seperti ini, kok kamu gak kasihan sih sama ibu sudah capek-capek mengajar, kok kamu malah tidur, seperti itu. Nah, itu apa yang akan terjadi? Anak itu akan menyembunyikan dan menyangkal atau berbohong ataupun merasa bersalah, semakin merasa bersalah. Nah, dan dampak yang paling beratnya anak akan merasa rendah diri, seperti itu. Nah, kadang kita juga merasa supaya dekat dengan anak kita berperilaku sebagai teman, ya. Nah, tapi apa dampak ketika kita berperilaku sebagai teman? Anak itu akan merasa nggak apa-apa, gurunya baik kok. Dan kadang anak itu hanya akan patuh kepada guru yang merasa jadi teman, gitu ya, yang dekat, gitu, seperti itu. Nah, murid akan meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting, tenang, tapi dia akan lemah, ya, tidak mandiri dan tergantung, seperti itu. Kemudian posisi yang keempat, kita sebagai pemantau. Nah, tentu saja sebagai pemantau ini kita punya aturan yang saklek, ya, kita punya aturan, kita berpegang kepada aturan. Nah, misalkan ketika anak itu kesiangan ke sekolah, kamu tahu apa peraturannya? Ketika tidak datang ke sekolah tepat waktu, apa konsekuensinya? Nah, seperti itu, sehingga dampaknya itu anak akan menghindari sanksi atau anak melakukan sesuatu karena ingin hadiah atau reward dari guru tersebut. Nah, dari apa yang sudah saya pelajari, bahwa kontrol kita sebagai guru yang terbaik adalah bagaimana supaya anak itu menghargai diri mereka sendiri, yaitu kita posisikan diri sebagai manajer. Ya, apa itu manajer? Bahwa guru itu hanya sebagai fasilitator, seperti itu. Bagaimana permasalahan yang ada itu didiskusikan, anak itu diajak ngobrol, sehingga ya anak itu tidak merasa di posisi terhukum, tidak merasa di posisi bersalah. Tetapi bagaimana kita membangkitkan kesadaran di dalam dirinya untuk memperbaiki apa yang menjadi kesalahannya tersebut, dan mereka mencari solusi sendiri. Bagaimana supaya apa yang sudah dilakukannya itu, yang kesalahan yang mereka sudah buat itu, ya, mereka tidak lakukan lagi di kemudian hari, seperti itu. Semua saya di dalam pelatihan CDP itu ada penanganan kepada siswa dengan cara restitusi. Nah, bagaimana restitusi itu? Nah, restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi ini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan peserta didik untuk mencari solusinya atas permasalahan yang mereka miliki. Nah, kita sebagai guru hanya membantu murid untuk berpikir tentang apa yang menjadi tujuan kuliah dan mereka bagaimana
mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini dari tiga perilaku yang sering kita lakukan di kelas penanganan kepada anak, ada hukuman, ya, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, di sini bahwa hukuman ini menciptakan identitas yang gagal. Kemudian konsekuensi dan restitusi ini akan menciptakan keadaan atau menciptakan kedisiplinan ya kepada anak, sehingga akan menciptakan identitas yang sukses. Nah, hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, kemudian kalau konsekuensi adalah sesuatu yang memang harus terjadi karena memang ada aturannya, saya harus patuh terhadap aturan itu. Nah, kemudian kalau restitusi ini merupakan pilihan yang didasarkan kepada hati nurani mereka sendiri. Kemudian yang kedua, dengan hukuman anak akan merasa tidak nyaman untuk jangka waktu yang panjang. Itu tadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa hukuman ini akan menciptakan pengalaman yang buruk kepada anak dan mungkin akan menciptakan traumatis kepada anak di kemudian hari. Nah, kemudian kalau konsekuensi ini akan menciptakan suasana yang tidak nyaman kepada murid untuk jangka waktu yang pendek. Karena motivasinya itu ekstrinsi dari luar, karena ada aturan tadi, ada tata tertib tadi. Anak itu patuh karena ada tata tertib, bukan karena meyakini bahwa itu baik. Seperti itu. Kemudian kalau restitusi ini menguatkan murid anak, ya, menguatkan karakter anak dalam jangka waktu yang panjang. Kenapa? Karena yang diwujudkan atau yang dampaknya itu bukan karena anak itu takut terhadap hukuman, bukan karena anak itu takut dengan tata tertib, tetapi anak itu meyakini bahwa ya peraturan itu adalah sesuatu hal yang baik kepada dia dan juga membawa kebaikan untuk semuanya. Kemudian kalau hukuman itu korban akan mendapatkan keadilan karena tadi ada punishment, ya, ada hukuman yang diberikan atas kesalahan yang mereka lakukan, sehingga korban itu akan mendapatkan keadilan, ya, seperti itu. Kemudian kalau konsekuensi itu korban itu bisa diabaikan. Nah, kalau restitusi itu korban mendapatkan ganti. Seperti ini contohnya, misalkan ada anak yang di kelas itu bertengkar dengan temannya, kemudian merobek buku salah satu temannya. Nah, kalau posisi hukuman, anak yang merobek buku temannya itu dihukum dengan sesuatu hal yang tidak ada hubungannya dengan apa yang dia lakukan. Contohnya, anak disuruh membersihkan kelas, anak disuruh membersihkan toilet, atau anak disuruh menulis bahwa dia berjanji tidak akan melakukannya lagi. Nah, itu hukuman. Kemudian kalau restitusi itu korban akan mendapatkan ganti. Misalkan bagaimana supaya orang yang kita rugikan itu bisa mendapatkan haknya kembali. Misalkan solusinya, ya, saya akan mengganti buku teman saya dengan yang baru, seperti itu, ya. Jadi di sini sehingga menjadi win-win solution, di mana baik korban maupun pelaku itu mendapatkan keadilan. Kemudian kalau hukuman itu, murid yang mendapat hukuman itu akan merasa tersakiti. Nah, kalau konsekuensi, murid yang melanggar ini akan dibuat tidak nyaman, ya, karena itu harus menjalankan sanksi akibat dari pelanggaran peraturan. Kemudian kalau restitusi itu murid akan mendapatkan penguatan, artinya dia akan menyadari kesalahannya,
dan dia meyakini apa yang harus saya perbaiki sehingga akan membangkitkan karakter yang lebih kuat seperti itu. Kemudian hukuman itu akan menjadikan anak berperilaku pasif atau agresif, ya, itu akan meningkatkan perilaku yang pasif atau agresif. Dan kemudian kalau konsekuensi ini penguatannya hanya dalam jangka waktu yang pendek, karena anak itu dipaksa dengan aturan, ya seperti itu. Karena anak itu takut dengan sanksi dan punishment akibat dari tata tertib yang kita buat seperti itu. Kemudian kalau restitusi ini anak akan memecahkan permasalahannya sendiri dengan dibantu oleh kita. Jadi di sini anak akan menemukan solusi dari apa yang menjadi permasalahannya. Nah, 5 posisi kontrol guru itu ada 5, ya. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua adalah sebagai pembuat rasa bersalah, ya. Yang ketiga itu posisi sebagai teman, yang keempat itu posisi kontrol sebagai pemantau, dan yang kelima posisi kontrol sebagai manajer. Nah, lalu kita bandingkan bagaimana ketika kita di posisi sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, ataupun sebagai manajer. Nah, di sini bahwa dengan kita mengontrol perilaku peserta didik sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah ini, ya, itu anak akan menciptakan bagaimana supaya dia menghindari hukuman, ya. Jadi hanya sebatas anak itu tersadar bagaimana dia menghindari hukuman, sehingga ini akan menciptakan identitas yang gagal karena anak itu hanya menghindari hukuman, bukan karena dia merasa bahwa itu aturan itu harus saya patuhi karena itu baik untuk saya. Nah, contohnya, ya, ketika kita di dalam posisi sebagai penghukum, pernahkah Bapak Ibu menghardik atau menunjuk-nunjuk peserta didik, ya, menyindir, ya, bahkan menyakiti peserta didik? Nah, apa dampak yang terjadi? Contohnya, misalkan, pernahkah Bapak Ibu berkata, awas ya, kalau kamu tidak melakukannya, nanti kamu akan menerima konsekuensinya. Kamu nilaimu bisa di bawah KM, kamu bisa tidak lulus, seperti itu, ya. Jadi bersifat ancaman, ya. Nah, hasilnya apa? Ketika anak mendapatkan ancaman, itu anak akan memberontak. Dia akan menyelamatkan dirinya sendiri dengan menyalahkan orang lain, ataupun anak itu akan berbohong supaya menghindari dari hukuman itu, ya, seperti itu. Nah, kemudian respon dari murid seperti apa ketika dia mendapat hukuman, ya? Murid itu akan biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, itu jadi malah anak itu akan mengulangi kesalahannya karena mereka tahu bahwa hukuman itu pasti ketika dia melakukan itu akan dihukum dengan hal yang sama, seperti itu. Jadi yang dampaknya itu bagaimana, ya, supaya saya terhindar dari hukuman, bukan dia memperbaiki kesalahannya, dia akan mencari-cari alasan dengan berbohong, dengan menyalahkan orang lain, seperti itu. Mereka akan berperilaku manipulatif ketika kita memberikan sebuah hukuman kepada anak ketika anak melakukan kesalahan. Kemudian dengan pembuat merasa bersalah, di mana
kita memberikan posisi kita itu netral, yang tidak marah, kemudian tenang. Nah, namun kalimatnya itu membuat anak itu merasa semakin bersalah. Anak itu sudah salah dan kita buat semakin terpuruk dan merasa bersalah. Pernahkah Bapak Ibu berkata seharusnya kamu itu jadi anak yang baik, jadi anak yang nurut. Seharusnya kamu itu ya menuruti apa yang ibu katakan, seperti itu. Ibu kecewa dengan perilaku kamu. Kok kamu nggak ini sih nggak kasihan sama ibu, seperti itu ya. Nah, keadaan tersebut apa yang berdampak kepada peserta didik? Anak akan semakin merasa terpuruk dan bersalah. Kemudian untuk menyembunyikan rasa bersalahnya, dia akan menyangkal dan berbohong. Nah, di sini murid akan berkata kepada guru ketika guru berkata seperti itu, maafkan saya ibu, tetapi belum tentu anak itu menyadari apa yang menjadi kesalahannya. Mungkin saja mereka akan merasa terpojokkan dengan kalimat yang kita lontarkan tadi ya, sehingga berdampak pada anak yang kita ketika kita melakukan itu, ketika kita berkata seperti itu, anak akan menjadi rendah diri seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sih kita menciptakan pribadi anak yang berhasil atau sukses ya, sehingga anak itu memiliki motivasi baik dari ekstrinsik maupun dari intrinsiknya, sehingga anak itu tidak berperilaku bukan karena ingin mendapatkan imbalan, tetapi karena itu mereka meyakini apa yang mereka perbuat adalah hal yang baik untuk dirinya dan masa depannya. Nah, di sini identitas berhasil itu ada dua. Yang pertama ada kontrol dari luar atau motivasi ekstrinsik, dan ada motivasi intrinsik. Nah, bagaimana kita menciptakan motivasi ekstrinsik pada anak? Bapak Ibu, mungkin kita kadang berperilaku kepada anak itu sebagai teman, gimana supaya anak itu dekat dengan kita ya, seperti itu, supaya anak itu tidak ada jarak dengan kita. Nah, kadang kita merangkul mereka tanpa ada jarak antara guru dengan murid. Itu baik Bapak Ibu, tetapi dampaknya bagaimana? Anak itu kadang akan ketergantungan kepada kita. Kemudian kadang anak lost control dalam perilakunya karena menganggap kita itu teman, sehingga perilakunya itu akan lost kadang ya. Karakter anak itu kurang terjaga ketika kita memposisikan diri sebagai teman ya, seperti itu. Kemudian ketika kita berperilaku sebagai teman, itu anak itu menjadi pribadi yang lemah karena terus kita lindungi dan kita terus kesalahan-kesalahannya kita maklumi, seperti itu. Sehingga mereka akan menjadi pribadi yang ketergantungan. Nah, kemudian ada juga kita berperilaku sebagai pemantau. Apa itu pemantau? Di mana kita berpegang kepada tata tertib. Pokoknya anak yang melanggar tata tertib berarti hukumannya ini. Ya, hukumannya itu hukuman yang mendidik karena sudah diketahui oleh anak. Jadi hukuman itu kalau pemantau itu adalah hukuman sebab akibat. Nah, di dalam posisi pemantau ini anak akan menyesuaikan diri dan merasa diawasi karena takut mereka melanggar tata tertib dan menerima konsekuensi. Ataupun anak itu akan berlomba-lomba untuk mendapatkan prestasi supaya mendapatkan reward seperti itu. Nah, kadang kita untuk memotivasi anak ya,
kita memberikan reward kepada anak. Nah, namun reward itu baik Bapak Ibu. Namun ada dampak negatifnya juga. Apa dampak negatifnya? Dengan memberikan reward kepada anak di kelas ya, itu ada dampak negatifnya. Selain dampak positifnya dapat meningkatkan motivasi belajar anak merasa dihargai dalam pembelajaran dan pencapaiannya, tapi ada dampak negatifnya. Ya, yang pertama ya, itu akan menciptakan posisi pembeda antara yang kuat dan yang lemah di kelas. Kemudian akan menciptakan anak yang tidak mendapatkan reward itu merasa rendah diri dan dikucilkan di kelas. Kemudian anak yang mendapatkan reward dia akan merasa sebagai posisi penguasa di kelas seperti itu. Nah itu jadi memang segala sesuatu yang kita lakukan itu ada konsekuensinya ya. Kadang kita ingin dekat dengan anak, kita menciptakan posisi sebagai teman supaya anak itu terbuka kepada kita, tapi itulah dampak negatifnya ya. Jadi anak tergantung dengan kita, anak menjadi posisinya menjadi lemah seperti itu. Dan ketika kita tegas kepada anak, kita memposisikan diri sebagai pemantau, anak itu akan merasa diawasi seperti itu. Dan anak akan menyesuaikan diri dengan tata tertib yang ada, bukan menyesuaikan diri karena motivasi di dalam dirinya. Sehingga di dalam posisi pemantau ini yang diberatkan adalah anak menghindari menghindari sanksi ya, dan untuk memperoleh reward atau hadiah untuk dirinya. Nah, kemudian ada identitas berhasil atau sukses yang merupakan motivasi intrinsik. Ini motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang diharapkan ya, kita lakukan, kita praktekkan di dalam kelas untuk menciptakan budaya positif. Dan sehingga anak mampu menghargai dirinya sendiri, yaitu kita berposisi sebagai manajer. Nah gini, jadi kalau posisi manajer itu bagaimana kita menguatkan karakter pribadi anak menjadi pribadi yang lebih baik sesuai keyakinan yang sudah disepakati seperti itu. Kemudian murid itu akan merasa bangkit kesadarannya, ya, akan tergugah hatinya ketika dia melakukan kesalahan. Bagaimana saya memperbaiki keadaan, bagaimana saya menjadi lebih baik, sehingga dampaknya anak itu akan mengevaluasi diri dan akan memperbaiki dirinya. Nah, sehingga ini posisi manajer ini ada dengan segitiga restitusi ya. Bagaimana cara menangani anak ya dengan segitiga restitusi, di mana yang pertama adalah bagaimana menstabilkan identitas ya. Kemudian setelah menstabilkan identitas, divalidasi kebutuhannya. Kemudian baru menanyakan keyakinan. Oke, kita bahas satu persatu ya. Nah, proses 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip utama dari teori kontrol. Yang pertama tadi menstabilkan identitas ya, dimana teori kontrolnya itu bahwa kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah, dimana teori kontrolnya bahwa semua perilaku itu tentu memiliki alasan. Yang ketiga itu menanyakan keyakinan, dimana teori kontrolnya bahwa kita semua pasti memiliki motivasi internal. Nah ini, langkah pertama bagaimana menstabilkan identitas pada anak, dimana untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Contohnya, guru berkata ini,
berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nah, kemudian ketika kita menangani anak yang berbuat salah, kita akan berkata tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian Bapak Ibu juga pernah berbuat salah, atau menggunakan kalimat kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah. Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian bisa dengan kalimat, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, di sini bagaimana kita menyetabilkan emosi peserta didik pada posisi yang netral. Ketika dia merasa gagal, merasa bersalah, pasti dia itu akan merasa terpuruk, merasa takut, ya. Nah, di sini kita netralisir supaya anak itu pada posisi yang tidak merasa terpuruk seperti itu dengan kalimat-kalimat positif yang tadi saya sampaikan. Kemudian setelah anak dalam keadaan yang netral, kemudian guru membantu murid mengenali basic need-nya atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Tadi bahwa ada 4 kebutuhan dasar manusia, sudah saya jelaskan di awal. Nah, karena pada dasarnya setiap tindakan manusia itu pasti untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Apakah ini kebutuhan kasih sayang, untuk mendapatkan perlindungan, untuk mendapatkan kekuasaan dan sebagainya. Nah, apakah untuk karena dia ingin merasa diterima, ya, atau untuk bertahan hidup? Nah, apa pertanyaan yang bisa kita ajukan untuk memvalidasi kebutuhan tersebut? Misalkan dengan kalimat, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya. Kemudian, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Yang ketiga, boleh dengan kalimat, apa yang penting bagi kamu? Yang keempat, boleh dengan kalimat, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru, yang lebih positif, seperti itu. Atau maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul, misalkan anak itu bertengkar di kelas. Kemudian selanjutnya, apakah kamu bisa melakukan yang lebih baik besok untuk apakah kamu bisa melakukan yang lebih baik di kemudian hari, seperti itu, ya. Jadi di sini kita mendorong anak untuk menyadari kebutuhan dasar ketika melakukan kesalahan itu, dan bagaimana dia memenuhi kebutuhan dasar itu tanpa melakukan suatu tindakan yang salah. Bagaimana dia menyadari kesalahannya tanpa merasa kita memberikan konfrontasi seperti itu. Kemudian setelah anak tersadar, kemudian anak mengungkapkan apa yang menjadi alasan yang melakukan pelanggaran tersebut. Nah, kemudian kita tanyakan keyakinan. Inilah pentingnya kita di kelas itu membuat keyakinan kelas. Ketika anak melihat kesalahannya, hubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, kita bisa berkata, jangan apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih, ya? Atau kamu ingin jadi anak seperti apa? Atau apa sih yang kamu rasakan? Atau kita bisa menggunakan kalimat, ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Yang diharapkan di sini akan butuh keyakinan positif pada anak untuk memperbaiki kesalahannya, kemudian dia dapat memperbaikinya dan menciptakan karakter yang lebih baik. Dan
kapan kamu siap memulainya? Ya, atau apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Ya. Nah, nilai-nilai sehingga diharapkan dari restitusi ini akan tercipta nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu apa? Yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai tersebut bersifat universal tanpa memandang ras, ya, suku, bangsa, dan agama. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya itu akan terbangun, Bapak Ibu, sehingga akan menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang mereka inginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu kita bisa mengaitkannya dengan profil belajar Pancasila dan keyakinan-keyakinan yang sudah kita buat di kelas bersama anak didik kita. Nah, makanya penting sekali Bapak Ibu di kelas sebelum pembelajaran atau di awal tahun ajaran atau di awal semester kita membuat keyakinan kelas. Ini sudah saya lakukan dan saya harapkan ini dapat dilakukan juga oleh Bapak Ibu semua agar anak itu lebih bersemangat untuk ya. Nah, keyakinan kelas ini keyakinan kelas ini ya diharapkan akan memotivasi peserta didik dari dalam sehingga dia akan lebih bersemangat dan menjalankan keyakinannya bukan hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa kita harus keyakinan kelas? Nah, sebagai contoh, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, agar peraturan ini bukan hanya sekedar peraturan saja karena menghindari hukuman atau menghindari sanksi, maka ini harus kita buat dalam bentuk keyakinan. Mengapa? Misalkan akan helm supaya kita selamat di perjalanan, supaya terhindar dari kecelakaan, bukan karena motivasinya itu supaya tidak ditilang seperti itu. Nah, begitupun di dalam pembelajaran, bagaimana kita membangkitkan motivasi intrinsik kepada anak dengan kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan karena dengan nilai-nilai keyakinan itu akan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, bagaimana Bapak Ibu nanti melakukan langkah-langkah keyakinan kelas ya. Yang pertama itu melakukan orientasi kepada siswa tentang pentingnya kesepakatan kelas. Kemudian yang kedua, guru itu memimpin diskusi dengan menampung ide, gagasan maupun masukan murid terkait nilai-nilai kebajikan yang ingin ditanamkan. Yang ketiga itu murid menuliskan keyakinan kelas yang diinginkan pada kertas panel. Ya. Kemudian yang keempat, guru dan murid mengulas dan memilih keyakinan yang penting. Yang kelima, guru dan murid merancang poster keyakinan kelas di kantor. Nah, setelah itu poster dibuat oleh perwakilan siswa dan ditandatangani sehingga menjadi sebuah keyakinan kelas. Dan itu dideklarasikan, dibacakan bersama-sama, kemudian ditandatangani oleh anak. Sehingga itu menjadi keyakinan kelas yang harus dijunjung tinggi di kelas
Sehingga dengan keyakinan kelas itu akan terwujud disiplin yang positif. Dengan disiplin positif akan menciptakan lingkungan yang positif di sekolah, sehingga dari lingkungan positif akan terwujud budaya yang positif. Nah, demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang saya paparkan ini dapat bermanfaat dan dapat diimplementasikan dalam pembelajaran maupun dalam menangani anak didik kita, agar pembelajaran ataupun pendidikan kita sebagai guru, ya, bagaimana kita melayani anak menjadi lebih baik. Nah, di sini saya memberikan penutup dengan bahwa guru tidak punya kewajiban untuk membuat muridnya menjadi baik. Guru hanya punya kewajiban untuk berikhtiar, berupaya keras, dan berdoa untuk membuat muridnya menjadi lebih baik. Perkara hasil itu haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk pertanyaan nanti kita tampung di sesi yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat secara langsung diseminasi yang disampaikan oleh Ibu Dr. Evan Hassana tentang budaya positif. Ini sangat bagus sekali dan sangat menginspirasi, dan harapan saya bisa diterapkan, dilaksanakan oleh guru-guru lain, karena sesuai dengan fungsinya bahwa guru penggerak itu harus mampu menggerakkan, dan salah satu cara di Dr. Eva adalah melalui diseminasi. Mudah-mudahan benar-benar ini mampu menggerakkan hal-hal yang positif, diantaranya bagaimana pengembangan budaya positif dari SMP Negeri Ciamis. Selamat Bu Dr. Eva, terima kasih inspirasinya, dan sekali lagi mudah-mudahan menjadi guru penggerak dan bisa menggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendriana. Saya di sini adalah rekan guru dari calon guru penggerak dari SMP 5, yaitu Ibu Dr. Evan Hassana, MPD, yang menjadi calon guru penggerak. Alhamdulillah, saya di sini sudah mengikuti diseminasi yang dilaksanakan oleh beliau dalam rangka aksi nyatanya tentang budaya positif. Apa yang beliau paparkan terkait dengan budaya positif dan keyakinan kelas itu menggugah saya sebagai guru untuk mengikuti jejak beliau. Apa yang beliau paparkan tentang segitiga restitusi, bagaimana kita sebagai seorang manajer menempatkan anak itu seperti apa, menguatkan anak dan mengembalikan anak terhadap kelompoknya, itu sangat berguna sekali. Insya Allah saya sebagai guru dan juga wali kelas akan meminta bimbingan dari beliau dan pantauan beliau secara langsung bagaimana saya melakukan kegiatan keyakinan kelas. Terima kasih Bu Eva, sukses selalu untuk program guru penggeraknya, tetap menjadi seseorang yang mampu bergerak dan menggerakkan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.